warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratokolik dengan NPM 232601014 kelas 2D keperawatan. Di sini saya akan membuat video tentang penyakit usus buntu amat menyakitkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penyakit usus buntu. Pengertiannya, appendicitis atau yang dikenal dengan penyakit usus buntu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan pada bagian usus buntu atau disebut juga appendix. Gambar appendix atau usus buntu ada di belakang saya. Penyebabnya yang pertama, pasti dari penyakit usus buntu ini belum diketahui. Kedua, sumbatan usus buntu biasanya diakibatkan oleh tinja benda asing dalam tubuh, pembesaran folikel, limfoid, cacing, atau adanya tumor atau kanker dalam usus buntu tersebut. Infeksi E. coli, Staphylococcus histolytica. Next, yang pertama, mengkonsumsi serat yang cukup akan membantu mengurangi penyumbatan pada usus buntu. 2. Konsumsi berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Jika Anda sudah mendapatkan sebagian gejala, maka segeralah Anda periksa ke dokter. Next, tanda dan gejala. Pada sisi kanan bagian bawah perut terasa sakit. 2. Bila paha kanan ditekuk ke arah dada, maka terasa nyeri daerah perut kanan bawah. 3. Kehilangan nafsu makan. 4. Mual. 5. Muntah. 6. Diare. 7. Sembelit. Next, lanjut tanda dan gejala. Tidak mampu untuk buang angin, pembengkakan perut, demam yang disertai wajah memar, perasa tidak nyaman di perut dan membaik setelah buang tinja. Next, gambar lokasi appendicitis yang di belakang saya. Penata laksanaan atau penanganan. Bila ada tanda dan gejala seperti di atas, maka harus segera dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Next, penanganan secara medis. Yang pertama, diberikan obat anti nyeri bila diagnosa telah ditegakkan. 2. Diberikan obat antibiotik. Ketiga, cairan diberikan sampai pembedahan dilakukan. Pembedahan. Yang pertama, pembedahan diindikasi bila diagnosa appendicitis telah ditegakkan. Appendektomi, pembedaan untuk mengangkat appendix, dilakukan secara mungkin untuk menurunkan risiko perforasi atau pecahan appendix atau usus buntu atau umbai cacing. Next, cara
Cara pembedahan operasi pengangkatan usus buntu yang terinfeksi dapat dilakukan di bawah pembiusan umum atau spinal melewati ruang tulang belakang. Next. Satu, syatan atau insis pada abdomen atau perut kanan bawah. Lihatlah gambar yang di belakang saya. Next. 2. Dengan laparoskopi yang merupakan metode terbarunya yang sangat efektif yang ada di gambar belakang saya. Next. Komplikasi. 1. Abses pada appendix usus buntu. 2. Pecahnya usus buntu appendix yang terinfeksi. 3. Peritonitis, peradangan selaput peritoneum atau selaput pembungkus usus. 4. Masa preappendix keluar. Faktor risiko untuk penyakit usus buntu yaitu: yang pertama, usia appendicitis paling sering menyerang kisaran usia 10 tahun sampai 30 tahun, tetapi dapat terjadi pada usia berapapun. Jenis kelamin. Kedua, jenis kelamin penyakit usus buntu lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Yang ketiga, riwayat keluarga. Orang yang memiliki riwayat keluarga appendisi beberapa pada risiko tinggi untuk mengembangkannya. Selain itu, usus buntu juga kerap berkaitan dengan gaya hidup yang kurang sehat. Pasalnya, ada beberapa kebiasaan seperti yang dapat meningkatkan risiko terjadinya usus buntu. Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dokter lakukan untuk membantu diagnosis penyakit usus buntu. Yang pertama, pemeriksaan darah. Tes ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan dari sel darah putih darah yang mengindikasikan adanya suatu infeksi dan peradangan. Yang kedua, tes urin. Pemeriksaan urin untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis lain, misalnya yaitu infeksi saluran kemih atau batuk pada saluran kemih yang memberikan gejala nyeri yang menyerupai penyakit usus buntu. Pemeriksaan pencitraan. USG adalah pemeriksaan pencitraan yang paling sering dokter gunakan untuk mendiagnosis penyakit usus buntu. Pengobatan penyakit usus buntu. Setelah orang terdiagnosa penyakit usus buntu, dokter akan langsung memberikan penanganan meliputi: yang pertama, konsumsi antibiotik. Pada sebagian kasus usus buntu yang ringan, dokter dapat meresepkan antibiotik untuk mengobatkan usus buntu, sehingga operasi tidak perlu dokter lakukan. Apa sejumlah antibiotik dapat dokter resepkan seperti cefotetan atau ceftriaxone. Yang kedua, operasi. Pengobatan untuk mengatasi penyakit usus buntu melibatkan operasi mengangkat usus buntu atau appendektomi. Ada dua jenis prosedur appendektomi, yaitu laparoskopi, yang kedua laparotomi. Pencegahan penyakit usus buntu. Berikut adalah beberapa penerapan pola hidup sehat yang dapat kamu lakukan. Jaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih dalam jumlah yang cukup. Memperbanyak konsumsi makanan sumber serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Melakukan pemeriksaan sehat secara berkala, tujuan untuk agar penyakit ini dapat terdeteksi sedari awal. Mengkonsumsi makanan yang tertinggi
prebiotik seperti yogurt agar kesehatan pencernaan terjaga. Rutin berolahraga minimal sekitaran 30 menit setiap harinya. Agar efektif, ketahuilah kapan waktu olahraga yang baik untuk kesehatan pada artikel. Komplikasi penyakit usus buntu. Appendix atau usus buntu yang pecah dapat menyebabkan infeksi menyakitkan dan berpotensi mengancam jiwa, termasuk yang pertama, peritonitis. Ketika usus buntu pecah dan bakteri tumpah ke dalam ronggang perut, lapisan ronggang perut atau peritoneum dapat terinfeksi dan meradang. Kondisi peradangan ini dikenal sebagai peritonitis yang bisa sangat serius dan bahkan fatal. Gejala peritonitis mungkin masuk: yang pertama, detak jantung cepat; yang kedua, demam tinggi; yang ketiga, sesak napas atau napas cepat; yang keempat, sakit perut yang parah dan terus menerus. Yang kedua, abses. Abses adalah kantong nanah yang menyakitkan yang terbentuk di sekitaran usus buntu yang pecah. Yang ketiga, sepsis. Dalam kasus yang jarang terjadi, dokter dari abses yang pecah dapat menyebabkan melalui aliran darah ke bagian lain tubuh. Adapun kondisi yang sangat serius sebagai sepsis dengan gejala meliputi suhu tubuh yang tinggi atau rendah; kedua, kebingungan; ketiga, rasa kantuk yang parah, sesak napas. Kesimpulan, appendicitis adalah peradangan pada appendix vermiformis dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. Penyakit ini mengenai semua umur, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih sering menyerang laki-laki berusia 10 sampai 30 tahun. Menurut Syamsul Hidayat 2004, appendicitis terdiri dari 5 bagian antara lain, yaitu appendicitis akut, appendicitis inferior masa pendikular; ketiga, appendicitis perforata; keempat, appendicitis rekuren; kelima, appendicitis kronis. Penyebab penyakit appendicitis secara pasti belum diketahui, tetapi terjadinya appendicitis untuk umumnya karena bakteri. Selain itu, terdapat banyak faktor pencetus terjadinya penyakit ini, di antaranya sumbatan lumen appendix, hiperplasia jaringan limfe fekalit, tumor appendix dan cacing ascaris dapat menyebabkan sumbatan. Saran: jagalah kesehatan kamu dengan minuman air putih minimal 8 gelas sehari dan tidak menunda buang air besar juga akan membantu kelancaran pergerakan seluruh cerna secara keseluruhan. Teruntuk anak muda, janganlah kalian sering untuk berminuman alkohol yang bersoda, lalu menggunakan narkotika, karena bisa menyebabkan usus buntu. Karena karena zaman sekarang umur sekitaran dari umur 16 sampai umur 22 tahun sering terkena penyakit usus buntu dikarenakan sering mengkonsumsikan alkohol, menggunakan merokok, lalu minum-minuman yang gelasan yang 1000 seperti Powerade, Torpedo. Itu tidak baik karena seratnya terlalu kuat untuk diminum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.